Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Agnes Irmawati Sunjoto Lukardi, Pendeta GKI Kebonjati Bandung. Renungan hari ini, Jumat 4 Februari 2022 berjudul, Kita Membutuhkan Barnabas. Didasarkan pada Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan 31 yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan 27. Saya membacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul, dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepada dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Sahabat YKB, sebagian besar orang lebih mengenal nama Sir Edmund Hillary dibandingkan dengan Tenzing Norgay sebagai seorang yang menginjakkan kaki pertama kali di puncak gunung Everest. Tapi tahukah kita bahwa Sir Edmund Hillary tidak akan tercatat sebagai orang yang pertama menaklukkan gunung Everest tanpa Tenzing Norgay sebagai pemandu? Sebenarnya bisa saja yang menginjakkan kaki pertama kali adalah Tenzing Norgay, tetapi itu tidak dilakukannya. Ketika orang ramai-ramai mewawancarai Sir Edmund Hillary, ada seorang wartawan yang justru mewawancarai Tenzing. Demikian. Apakah Anda seorang pemandu bagi Edmund Hillary? Tentunya posisi Anda berada di depannya. Bukankah seharusnya Anda yang menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di puncak gunung Everest? Ya, benar sekali. Pada saat tinggal satu langkah mencapai puncak, saya mempersilahkan dia, Edmund Hillary, untuk menjejakkan kakinya dan menjadi orang pertama yang berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia ini. Mengapa Anda melakukan itu? Karena itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkannya meraih impiannya. Demikian juga dalam kisah Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Nama ini menjadi sangat terkenal dibandingkan nama Barnabas. Tetapi tahukah kita, tanpa Barnabas yang menolong, bahwa menerima Saulus dan mengenalkan serta menceritakan pertobatan Saulus di antara para rasul, maka Saulus atau Paulus tidak akan menjadi rasul yang efektif seperti terkenal sampai dengan saat ini. Kita membutuhkan orang-orang seperti Tenzing, seperti Barnabas yang mengetahui potensi orang lain, yang tidak menjadi iri terhadap kelebihan orang lain dan yang mau berkorban menolong orang lain. Bagaimana caranya kita bisa menjadi seperti Tenzing ataupun Barnabas? Yang pertama adalah membuka mata. Seperti Tenzing yang melihat potensi Sir Edmund Hillary dan Barnabas yang melihat potensi dan bertobatnya Saulus dengan sungguh-sungguh. Melihat orang-orang di sekitar kita, apakah ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Selama ini kita kurang memperhatikan apakah orang-orang di sekitar kita mungkin membutuhkan pertolongan kita. Contohnya butuh pekerjaan, butuh penghiburan, kekuatan, perhatian, doa-doa kita, bahkan mungkin juga dana kita. Marilah kita membuka mata kita. Contoh yang sederhana. Selama ini saya mendapatkan mobil warna biru kehijauan, atau kalau orang berkata telur asin begitu ya, di waktu yang lalu. Saya pikir ini sangat langka, jarang sekali. Tapi kemudian saya memberikan perhatian terhadap warna yang sama. Dan saya menemukan walaupun jarang, ternyata ada juga loh warna-warna yang seperti mobil biru telur asin yang di waktu yang lalu gitu ya, sampai terakhir saya akhirnya diganti mobil warna lain. Itu ada ternyata mobil warna itu. Jadi sekali lagi, ketika kita mau fokuskan, kita menemukan apa yang kita cari. Buka mata kita. Yang kedua, buka hati. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, apakah hati kita tersentuh? Kemudian kita terbuka untuk menolong orang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kita mampu melihat potensi orang tersebut yang membutuhkan pertolongan. Membuka hati,
berarti kita mulai memikirkan cara bagaimana kita menolong orang tersebut. Dan yang ketiga adalah kita berbuat baik. Tuhan ingin kita melakukan perbuatan baik dan memberikan bantuan. Dan juga tidak menyebabkan mereka tergantung pada kita. Tapi suatu saat mereka akan menjadi orang yang lebih baik. Bantuan yang mentransformasi mereka. Meskipun dalam perbuatan baik ada risiko, ada pengorbanan yang harus kita tanggung. Contohnya, Rensing memilih hidup menjadi pemandu dan tidak seterkenal Sir Edmund Hillary. Demikian Barnabas yang menolong Saulus. Sekalipun Barnabas tidak seterkenal Paulus atau Saulus, toh kita juga membutuhkan orang seperti Barnabas. Tuhan sudah mempersiapkan perbuatan baik sebelumnya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih bahwa kami mau belajar di masa pandemi ini untuk semakin membuka mata, membuka hati, dan berbuat baik. Tolonglah kami untuk kami juga belajar seperti Barnabas. Demikian pula seperti Rensing Tuhan yang peduli menolong orang lain. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang bermakna, menyenangkan hatimu, dan juga dapat bermanfaat, bermakna bagi orang di sekitar kami. Menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati setiap orang yang mendengarkan, menyaksikan acara ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.